Kali ini kita akan selami salah satu manuver militer paling cerdas dalam sejarah. Sebuah kisah tentang gimana keputusasaan di medan perang bisa diubah jadi sebuah strategi psikologis yang brilian melawan rintangan yang, kelihatannya mustahil banget. Coba bayangin sejenak. Anda lagi berdiri di medan perang. Terus di depan mata ada pasukan segini banyaknya. 200.000 tentara musuh. Kebayang nggak? Nah, sekarang coba lihat kanan kiri. Pasukan Anda cuma 3.000 orang. Peluangnya nyaris nol. Inilah skenario persis yang dihadapi pasukan Muslim dalam Perang Mu'tah. Jadi gimana ceritanya kok bisa 3.000 prajurit berhadapan dengan pasukan sebesar itu? Nah, untuk ngerti ini kita perlu mundur sedikit. Karena kisah ini nggak dimulai dengan pedang, tapi justru dengan sebuah pesan diplomasi. Jadi ceritanya gini, Nabi Muhammad itu mengirim utusan damai, tapi utusan ini ditolak mentah-mentah oleh pemimpin lokal yang kemudian malah beraliansi dengan Kekaisaran Romawi. Mereka mulai ngumpulin pasukan super besar buat menyerang Madinah. Nabi tahu soal ancaman ini, lalu memutuskan untuk proaktif. Lebih baik menyerang duluan daripada menunggu diserang. Makanya, 3.000 prajurit ini dikirim untuk mencegat mereka. Pertempuran pun pecah dan situasinya langsung jadi mimpi buruk. Nabi udah menunjuk 3 komandan secara berurutan. Dan apa yang terjadi selanjutnya, ini benar-benar tragis. Seolah-olah udah ditakdirkan. Dan yang bikin merinding, saat semua ini terjadi, Nabi Muhammad itu ada di Madinah, menceritakan jalannya pertempuran secara live ke para sahabat, seolah-olah beliau lagi nonton langsung. Beliau mengumumkan jatuhnya Zaid, lalu Ja'far, terus Abdullah. 3 komandan yang sudah ditunjuk gugur semua. Bagi tentara manapun di zaman itu, ini adalah akhir dari segalanya. Panji perang sampai jatuh ke tanah itu artinya satu, kekalahan total. Moral pasukan langsung hancur, terus siapa yang bakal pimpin mereka sekarang? Tapi, justru di momen paling putus asa inilah, sebuah tindakan cepat dari seorang prajurit biasa mengubah total jalannya pertempuran, dan mungkin juga jalannya sejarah. Ada seorang sahabat namanya Thabit bin Akram. Dia lihat panji itu jatuh. Tanpa pikir panjang, dia langsing lari, ambil panji itu, terus nyamperin seorang pejuang hebat yang saat itu nggak punya jabatan komando resmi, Khalid ibnul Walid. Thabit menyerahkan panji itu ke Khalid, karena dia tahu cuma ada satu orang yang bisa nyelamatin mereka semua. Dan seketika itu juga suasananya berubah. Khalid, yang memang dikenal sebagai seorang jenius militer, langsung ambil alih komando. Dia angkat tinggi-tinggi panji itu, meneriakkan takbir, seruan Allahu Akbar, dan memimpin serangan balik yang luar biasa ganas. Semangat pasukan yang tadinya udah di ujung tanduk bangkit lagi. Nah, sekarang kita lihat gimana kejeniusan Khalid itu bukan cuma soal keberanian, tapi soal strategi otaknya yang brilian. Dia tahu betul mereka nggak akan bisa menang kalau adu fisik langsung. Jadi, dia putuskan untuk memenangkan pertarungan pikiran. Rencananya ini cerdik banget. Besok paginya, pasukan Romawi lihat wajah-wajah baru di barisan depan, pakaian yang beda, dan di kejauhan ada awan debu tebal seolah-olah pasukan bantuan baru tiba. Mereka nggak sadar kalau itu cuma pasukan yang sama. Logika mereka simpel. Kalau kemarin ngelawan 3.000 orang aja susah setengah mati, gimana caranya kita menang lawan pasukan yang lebih besar lagi? Dan kutipan ini nunjukin banget betapa sengitnya pertempuran itu. Khalid sendiri ada di garis depan, bertarung habis-habisan sampai 9 pedangnya patah. Jadi ini bukan strategi yang diatur dari belakang, ini kepemimpinan langsung dari depan. Trik psikologisnya berhasil sempurna. Pasukan Romawi, yang sekarang yakin banget lagi berhadapan sama pasukan Muslim yang jauh lebih besar, jadi ragu-ragu. Mereka jadi takut. Pas Khalid memerintahkan pasukannya untuk mundur secara teratur, mereka terlalu takut untuk ngejar, karena khawatir itu cuma jebakan. Pasukan itu berhasil diselamatkan. Mereka kembali ke Madinah utuh. Tapi, sambutan yang mereka dapatkan bukanlah sambutan untuk pahlawan. Justru sebaliknya. Orang-orang di Madinah yang cuma dengar kabar kalau pasukan ini mundur dari medan perang, menuduh mereka pengecut. Mereka bahkan ngelemparin para prajurit ini pakai debu dan batu. Tapi, Nabi Muhammad langsung turun tangan, membela mereka. Beliau bilang, mereka ini bukan desertir, tapi al-karrar. Mereka yang mundur untuk bisa menyerang lagi. Dan disinilah poin kuncinya. Nabi mengklarifikasi kalau mundurnya mereka itu bukan tindakan pengecut, tapi sebuah kemenangan taktis. Mereka berhasil menyelamatkan seluruh pasukan supaya bisa berjuang di lain hari. Ini pelajaran penting bahwa menang itu nggak selalu berarti menghabisi musuh sampai ludes. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar kan? Dalam perang, dalam bisnis, bahkan dalam hidup.
Apa sih arti kemenangan yang sebenarnya? Apakah harus selalu menghancurkan lawan, ataukah soal punya kecerdasan dan keberanian untuk bertahan, mengatur ulang kekuatan dan kembali lagi lebih kuat? Kisah Khalid di Mu'tah nunjukin ke kita, kalau terkadang mundur secara cerdas adalah langkah maju yang paling berani yang bisa kita ambil.